Halo, kembali lagi bersama kita Anucara Nusantara. Pada episode ke-6 kali ini kita masih seperti biasa. Saya Mas John, ditemani oleh Mas Odi. Halo, saya Mas Odi. Dan Mas Acan. Halo. Lalu ada teman kita satu lagi ini, namanya Mbak Lin. Hai. Cukup singkat padat berisi ya Mbak Lin ya. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas John itu Mbak Lin itu siapa dan terus kenapa di sini? Ya, Mbak Lin ini adalah seorang perempuan yang biasa berinteraksi dengan makhluk-makhluk halus. Berinteraksi. Ya. Berarti komunikasi. Ya, komunikasi. Lihat juga. Ya, melihat. Ya, menerawang. Dan lain sebagainya. Terus hari ini kita mau ngapain nih, Mas John? Jadi pada episode ke-6 kali ini agak sedikit berbeda ya dari biasanya. Episode ke-6 kali ini kita akan menceritakan pengalaman masing-masing. Oke. Berarti ini kayaknya banyak cerita nih Mbak Lin nanti ya. Nanti Mbak Lin banyak cerita pasti. Iya. Dia yang biasa berinteraksi. Atau nanti Mbak Lin waktu kita cerita bisa dilihat mungkin itu sosoknya ada beneran atau enggak, atau ya dikonfirmasi gitu, mungkin bisa ya Mbak Lin ya. Ya, bisa dicoba. Bisa coba lah ya. Masuk. Kalau yang lama banget gimana ya? Apa? Zaman saya SMP soalnya ada pengalaman gitu. Masih bisa. Kelamaan apa kalau enggak apa-apa. Ada yang bisa, ada Bisa yang enggak? Ya, soalnya ada beberapa emang pengalaman dari saya pribadi terlalu lama gitu loh. Oh, iya. Zaman-zaman masih sekolah gitu. Tapi ya nanti coba kita sambil ngobrol-ngobrol lah, ngobrol santai, berbagi pengalaman lah ya. Iya, bisa. Oke, berarti cerita pertama kita mulai dari Mas Odi terlebih dahulu. Silakan Mas Odi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas John. Kalau pengalaman pribadi dulu saya pernah jalan-jalan jalan malam sama Mas Acan dulu, masalah yang setan budek apa ya Mas ya, pernah kita bahas ya Mas Ya di episode kemarin ya dulu itu juga. Kalau setan budek itu mungkin dari itu dulu pertama ya, saya pengalaman yang cukup agak membingungkan sebenarnya buat saya pribadi sama Mas Acan juga. Jadi ceritanya itu awalnya itu saya sama Mas Acan itu lagi jalan-jalan malam biasa Gabut ya? Gabut lah, mencari sosok-sosok lah kita. Kita masih cukup berani berdua, cukup berdua mencari naik motor. Nah, pas itu ada beberapa mungkin entah itu kita diikutin sama makhluk-makhluk seperti itu atau enggak, kita kan nggak tahu nih Mbak. Nah, setelah kita singkat cerita, kita lewat beberapa kayak tempat-tempat yang cukup angker ya, kuburan segala macam seperti itu, kebun-kebun sepi angker. Nah itu kita tuh lewat suatu perlintasan kereta api. Tapi ya kita mungkin agak lama ya, agak lama. Tapi pas kita lewat itu, kita itu tengok kanan kiri nggak ada kereta Mbak. Iya. Nah pas kita lewat dari rel itu, nginjak rel itu, kereta tuh datang Mbak. Gitu. Nah waktu itu gimana ya, aku sama Mas Acan juga bingung juga, apakah kita yang nggak lihat, tapi kita juga perasaan juga emang nggak ada kereta gitu. Nah mungkin pertama itu kan ya Mbak ya, pengalaman saya itu yang sampai sekarang itu misteri, maksudnya antara saya sama Sasan emang gimana saya juga nggak ngerti. Tapi ya secara logika aja kita nggak bisa, masa sih kita nggak lihat ada Udah kereta ngerasa gitu iya ya. gitu Kan Padahal kalau kereta malam. biasanya dari Iya, kejauhan itu udah getar gitu suaranya kan. suaranya pasti kan keras kedengeran ya. Apalagi waktu itu kan malam, posisinya Dini hari malah. dini hari jam 12 lewat lah. Nah itu pasti kan ada sinar lampu keretanya kan. Nah itu waktu itu saya sama Sacan lewat, terus tiba-tiba jarak mungkin berapa detik ya Mas Sacan ya. Jarak dari rel itu lewat di bukan rel itu, terus habis itu langsung cepet seret gitu. Nah kita untung nggak telat sedikit loh. Kalau telat sedikit mungkin waduh kita nggak di sini gitu, ketabrak kereta lagi. Iya. Seremnya itu gimana ya Mbak, ada nggak sih yang setan-setan yang emang ngikutin kita tapi kayak
apa sih bahasanya ya? Nyirep. Nyirap apa ya? Iya nyirap Heeh, gitu. Nyirap. Gimana? Heeh. Ada nggak? Kalau aku sih belum pernah punya pengalaman sama itu Iya. ya, sebut aja setan budek gitu ya. Iya, aku iya. aku belum pernah punya pengalaman itu. Tapi aku sering dengar dari temanku Ah, ada cerita emang kayak gitu. oh iya. Terus aku juga sempat baca buku tuh. Ah, Nah, itu juga. gimana tuh? Kan aku kan suka baca buku-buku yang kayak gitu juga ya. Terus emang ada gitu. Berarti yang kita alami itu mungkin setan budek beneran ya? Mungkin bisa jadi. Heeh. Soalnya dari kejauhan nggak ada lampu, nggak ada Iya. suara klakson sama sekali, Heeh. sunyi. Setelah melintas baru Wush. wush langsung. Iya. Gitu. Kayak komeng lewat. Ya, Hmm. lain pasti ketinggalan. Semakin di depan. Ya gitu. Iya. Heeh. Tapi- Emang ada gitu. Memang ada. Kalau jenengan lihat dari ceritanya di TKP itu ada nggak kira-kira? Atau belum bisa kebayang nih? Belum bisa kebayang sih, tapi aku ceritain dari yang segi pengetahuan aku soal setan itu biasanya kalau itu ya, itu tuh sesosok yang hitam. Aku pernah diceritain kan kayak gitu. Itu tuh sosok hitam biasanya. Terus banyak juga yang kayak gitu tuh karena buat tumbal. Berarti Ada kayak kemarin yang tuh kita buat ini ya. tumbal. Seperti yang kita bahas kemarin. Iya, yang kita bahas kemarin. Mungkin kalian karena emang sengaja nyari gitu ya, terus Iya. jadi kayak Iya. jinnya sengaja nunjukin eksistensinya gitu. Oh, Ini iya. orang-orang penasaran nih gitu Oh, kali. Ya, dewek kewanen Iya. sih. Oh, kan. Gitu biasanya kayak gitu. Nyanteng sih. Nyanteng. Benar. Iya. Tapi kalau yang apa? Saya dulu ini pengalaman kedua ya. Ini beda lagi ya. Langsung cerita aja mas. Oh iya, Langsung, ini mas. Ya. pengalaman kedua dulu itu saya apa? Sebenarnya banyak, tapi yang ini yang Yang- lebih ingat ya. Yang keinget banget ya. Iya, yang ingat banget itu dulu itu anak kecil dulu itu. Jadi ceritanya saya main ke rumah teman saya di daerah Cilongok, sebentar Wangon, daerah Wangon. Nah itu kan memang lama nggak ketemu gitu. Nah saya ke sana, terus memang di rumahnya teman saya itu dia itu suka melihara kayak yang koleksi misteri kayak keris gitu kan. Iya. Nah rumahnya dia katanya juga angker gitu kan, ada katanya ada kuntilanaknya, katanya ada gitu. Nah kalau saya pribadi sih waktu itu memang prosesnya nggak bisa ngeliat ya, jadi ya udahlah biasa aja. Orang saya juga kemalaman mau pulang juga rumahnya agak masuk ke desa gitu kan. Udah saya nginep, setelah nginep itu selang seminggu kemudian itu saya itu ada posisi itu tiduran jam 4 lah. Dari tidur saya kebangun, saya lihat itu kan saya kan posisinya jam 4 itu kan melek gitu kan. Aduh, ini beneran enggak nih ya? Ngelilir ya. Ngelilir, takutnya tuh ngelilir. Nah itu ada di depan di depan saya kan ada meja belajar itu. Nah di situ ada kayak anak kecil, tapi mungkin kalau digambarkan umurannya sekitar kelas 3 SD. Dia tuh kayak gimana goyang-goyangin badannya tuh gak gempal gitu-gitu. Nah itu pertama saya pikir cuman ngelilir, tapi karena mungkin rasa takut saya, jadi saya tuh gak bisa gerak gitu loh. Iya. Cuman fokus ngeliatin terus, sama mata saya nggak bisa gerak. Makin lama saya takut. Nah itu dia itu eksistensinya itu lebih dahsyatnya lagi. Dia bisa ngerakin kertas, bisa ngerakin kertas gitu kan. Beberapa di meja itu kan ada kertas gitu kan. Jadi nah, di situ lah baru saya takut gitu kan. Baru saya mulai takut. Nah akhirnya tersadar itu ketika bapak saya sama ibu saya kan bangun, biasa jam 5 kan bangun. Nah itu baru langsung nggak ini lagi gitu loh. Nah kemudian ada om saya yang indigo, bisa dibilang indigo lah ya. Nah itu waktu itu kan nganterin ke anaknya situ, terus selang berbalik 3-4 harinya saya ditanya habis main kemana gitu kan, habis main kemana. Nah saya bilang kalau saya main kemana saya banyak ya, dalam satu hari itu kan banyak ya kan. Saya bilang, dia bilang om saya itu kok aku tiduran di kamar kamu kok ada ini ya, soalnya kan dia biasa melihat sosok yang ini biasa ya, tuh ada yang baru nih gitu. Nah dan itu cukup meresahkan waktu itu kan. Tanya-tanya, nah ternyata
ada makhluk halus yang ikut saya Mbak. Pas ketika masuk ke rumah nggak berani pulang, maunya katanya diantar. dianterin. Iya. Nah itu ada nggak Mbak yang Ini emang juga iya ini iya itu di belakang. iya nah itu kan minta pulang. Nah waktu itu om saya bilang